Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat Jamaah Masjid Al-Muslim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang ini, Jumat ini, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah, maghfirah, ridho kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, sholat Jumat diawali dengan khutbah. Khutbah itu tentu substansinya adalah ilmu yang berlandaskan kitabullah pun sunnah Rasulullah SAW, agar kita selalu bertambah pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, menegaskan bahwa kita harus berada di ruang yang berorientasi pada keilmuan itu. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahlik. Begitu dalam hadis riwayat Baihaqi. Hendaklah kalian menjadi orang yang selalu mengajarkan ilmu, menjadi orang yang selalu belajar ilmu, menjadi orang yang selalu mau mendengarkan ilmu, dan menjadi orang yang selalu mencintai ilmu. Wala takun khomisan, jangan menjadi orang yang kelima. Kelima itu yang tadi, tidak belajar, tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengar, dan tidak mencintai. Fatahlik. Rasulullah tegaskan, kalian akan celaka. Jadi kalau kita masuk golongan kelima, celaka. Ya, mudah-mudahan ini pun menjadi bagian kita untuk menjadi orang yang dikategorikan sebagaimana Rasulullah SAW nyatakan atau tegaskan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan sebagai muqaddimah khutbah ini menegaskan tentang umat Islam sebagai umatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian ini sebagai umat wasata. Terjemahan sederhana harfiahnya sering kita dengar umat pertengahan, umat moderat, atau umat seimbang, apapun gitu. Tapi itu terjemah harfiah yang sifatnya
sederhana saja. Namun sekarang ini sering menjadi terma yang berimplikasi luas, gitu. Sehingga diterjemahkan dalam nuansa yang luas juga. Disebut dengan bahasa umatan wasato, umat yang moderat. Maka program yang dikembangkan adalah moderasi beragama. Itu menjadi isu aktual, katakanlah, yang harus kita tempatkan secara proporsional. Kalau tidak nanti bisa keliru pemaknaannya. Oleh karena itu, maka pemahamannya harus bersandarkan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita bicara tentang moderasi beragama, itu moderasi beragama menurut Al-Quranul Karim, bukan menurut persepsi politik, persepsi sosial, atau persepsi perkembangan yang ada. Tapi harus berbasis kitabullah atau Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim sendiri telah menegaskan itu sebagaimana ayatnya setelah menyebut kalimah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum syahida. Nah, ayat ini harus lengkap. Jadi kalau kita memberi makna, memberi arti itu kan tentang sesuatu, harus lihat dulu secara gramatika gitu kan. Ayatnya sendiri menyatakan bagaimana atau apa itu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang umatan wasato, itu umat yang bagaimana? Litakunu syuhada 'alan nas, yaitu umat yang agar dijadikan engkau umat yang menjadi saksi atas umat manusia. Jadi umat yang unggul, umat yang bisa lebih dari yang lain, sehingga bahasanya litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna Rasulu alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas engkau. Engkau orang yang beriman menjadi saksi atas umat manusia. Saksi ini adalah sesuatu yang punya nilai tambah, sesuatu yang lebih, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa diteladani, sesuatu yang bisa diikuti, itulah yang bisa disaksikan. Jadi maknanya umatan wasato itu umat yang unggul. Jadi bukan umat yang pertengahan. Apalagi kalau diartikan umat yang tidak ke sana, tidak ke sini. Umat tidak ke kanan, tidak ke kiri. Pokoknya tengah-tengah saja. Nah, kalau dimaknai begitu bisa keliru nanti. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak ke kanan, tidak ke kiri, berarti kita ashabul a'raf namanya. Tidak kanan, tidak kiri. Sementara di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bahwa umat Islam itu, orang yang beriman itu harus menjadi umat golongan kanan. Bahasanya ashabul yamin, ashabul maimanah, gitu kan, golongan kanan. Berarti bukan tidak kiri, tidak kanan, kanan. Sebab kalau kiri neraka, tidak kanan, tidak kiri itu orang yang tidak kesana kesini, mudzabdzabina baina dzalik, yaitu yang tidak punya pendirian. Itu kategorinya munafik. Jadi kalau orang tidak kesana tidak kesini itu munafik namanya, ambivalen. Itu kiri kafir, kanan mukmin, tengah-tengah munafik. Dan dalam kategori Quran hanya ada 3 gitu kan, yang diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemaknaannya harus pas. Ya, bahwa yang dimaksud dengan umatan wasato itu bukan umat tidak kesana tidak kesini atau umat moderat, bukan. Gitu. Tapi umat unggul, umat pilihan. Salah satu tafsir Ibnu Katsir menyebut bahwa
Ummatan wasata itu umat yang al-khiyar wa al-ajwad. Al-khiyar itu yang terpilih, al-ajwad itu yang utama, yang unggul. Itu. Jadi umatan wasata, umatnya unggul. Jadi umat Islam ini harus menjadi umat yang unggul. Gitu. Dia diperintahkan berlomba, berkompetisi, dan dalam kompetisinya dia harus juara, harus menang, harus unggul dibanding yang lain. Jadi bukan sebaliknya, yang negatif itulah yang sering dimaknai keliru tentang moderasi beragama tadi, gitu. Yaitu satu, tidak ke sana tidak ke sini. Dua, kadang-kadang dibahasakan sekuler. Tuh, jadi moderasi itu sama dengan sekularisasi, yaitu yang bisa menempatkan agama secara proporsional. Ketika di masjid lah kita beragama, ketika kita baca Quran lah beragama. Tapi ketika di luar masjid dan sedang berada di ruang-ruang lain, maka kita tidak perlu menghadirkan agama. Itu sekuler namanya. Maka ketika kita berekonomi, bertransaksi di kantor, berbisnis, berpolitik, nggak perlu bawa agama. Karena agama mah adanya di ruang yang lain. Itu namanya sekuler. Nah, moderasi diarahkan ke sana untuk hal yang melemahkan posisi pemaknaan. Itu. Ini menjadi catatan buat kita. Moderasi juga bukan liberalisasi, supaya kita menjadi bebas, liberal, sehingga memaknai kitab Al-Quranul Karim juga tergantung kondisi. Di kondisi sekarang bahkan beda dengan kondisi dulu. Banyak yang menyatakan begitu, bahwa nilai-nilai yang ada dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah itu sudah harus diupdate katanya, gitu kan. Itu sudah tidak berlaku lagi. Harus kita persepsikan, harus kita tafsirkan kekinian. Gitu. Yang tidak sesuai buang, yang sesuai pakai. Nah, itu akhirnya liberal pandangan kita. Gitu kan, jadi bebas-bebas saja, mau diterapkan silahkan sesuai dengan konteksnya. Yang itu tidak sesuai dengan konteksnya, tinggalkan. Maka kita akan mengimani Al-Quran sebagian dan mengkufuri sebagian, gitu, dengan bahasa tadi, liberalisasi, moderasi, atau menerjemahkan dari umatan wasato yang liberal. Atau juga yang berbahaya lain adalah moderasi itu hilangkan fanatisme. Jadi kita harus bisa bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada, nggak boleh fanatik gitu. Jadi tidak boleh meyakini bahwa agama Islam yang paling benar. Bahkan semua agama benar. Yang paling benar tuh nanti katanya. Kita taunya Allah yang paling benar. Kebenaran absolut ada pada Allah. Maka persepsi agama di dalam otak kita relatif. Makanya jangan terlalu yakin katanya agama kita yang paling benar. Gitu. Ada kemungkinan agama orang lain juga benar. Itulah moderasi. Nah, kalau sudah begitu berbahaya. Keimanan kita rusak nanti. Kalau kita sudah meyakini agama Islam ini yang paling benar, mulai terasa bahwa jangan-jangan yang lain juga benar, rusak iman kita. Gitu. Inilah efek negatif atau implikasi yang buruk dari pemaknaan yang keliru. Oleh karena itu, moderasi tadi kita maknai secara Qurani. Gitu ya. Al-Quran mengingatkan kita, umatan wasato, umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Itulah kalau interpretasi ayat dengan ayat. Gitu ya. Jadi kamu umat yang terbaik. Kita harus menunjukkan kualitas umat Islam adalah umat yang terbaik. Ya, bukan memaknai sebaliknya. Karena sekarang juga ada ya, hadirin jamaah rahimakumullah, ada pemahaman dan yang ramai sekarang ini ada namanya Habib Kribo, tidak salah ya, Zen Segaf namanya.
Itu yang menganggap bahwa kita ini harus moderat, gitu kan. Saking moderatnya cari persamaan antar agama. Sampai-sampai dia merumuskan bahwa Asmaul Husna itu sama dengan Trinitas. Trinitas itu kan 3, Asmaul Husna 99 katanya. Sama saja kan, 3 jadi 1, 99 jadi 1. Jadi sama Asmaul Husna dengan Trinitas. Itu mencari persamaan. Yang keliru, yang salah kaprah. Tidak bisa, beda. Kalau Asmaul Husna itu asma, nama Allahnya banyak, tapi eksistensi Allahnya satu, tauhid. Tuh, nama dan sifat-sifat Allah gitu kan, dengan jumlah 99. Kalau Trinitas lain, zatnya, eksistensi ketuhanannya ada 3. Kalau kita satu, hanya namanya sesuai dengan sifat-sifat yang Allah berikan pada dirinya. Gitu. Jadi jangan disamakan, beda itu. Kalau dia Tuhannya 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, 3 disatukan. Kalau kita nggak ada Tuhan Bapa, nggak ada Tuhan Ibu, nggak ada Tuhan Anak, satu saja Allah, Ilahu Wahid, yang tunggal, yang esa. Itu mencoba menduakan, apalagi mentigakan, musyrik namanya, gitu kan. Dan kafir namanya, neraka ujungnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah karimil wahab arrahimit tawab asyadidul iqab asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada khutbah kedua ini ditegaskan kembali ya, bahwa kita tidak boleh menyimpang dari makna kitabullah atau Al-Quranul Karim ya, termasuk tadi toleransi salah kaprah ya, toleransi mencari persamaan, saling memasuki gitu ya. Jadi ada qasidahan di masjid, ada lagu qasidahan di gereja, kemudian ada lagu gerejani di masjid, baru namanya toleran. Salah kalau begitu. Toleransi itu memahami perbedaan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Nah, termasuk juga harus memberi makna benar. Jangan sampai seperti pemaknaan yang tadi itu, gitu kan, si Kribo tadi, gitu kan, yang menyatakan bahwa itu ya katakan tidak pas ya sesuai dengan faedahnya. Sampai ada kalimat yang juga menarik, katanya pelacur itu bisa dikatakan ibadah. Itu karena apa? Karena mencari nafkah. Kan mencari nafkah ibadah. Dia kan melacur itu untuk cari makan, memberi makan anaknya, katanya, keluarganya. Jadi ibadah. Jadi siapa tahu katanya Tuhan nanti lebih, bahasa dia begitu kan, Tuhan lebih menghargai pelacur itu. Ya bagaimana begitu cara pandangnya? Kalau pelacur ibadah, nanti koruptor ibadah, korupsi ibadah, gitu kan, mencuri ibadah, memeras ibadah, karena demi anak istri. Karena ada nilai, kitabullah itu ada nilai, sunnah Nabi itu nilai, mana benar, mana salah. Ya nggak bisa gitu kan, meskipun itu mencari nafkah tidak bisa dikategorikan ibadah gitu, tetap saja maksiat namanya gitu ya, maksiat, sesuatu yang salah namanya maksiat. Nah, pandangan ini yang
sekarang nampak diangkat-angkat lagi gitu kan, disosialisasikan melalui media dan sebagainya yang bisa menggoyahkan keimanan yang imannya belum tebal, belum kuat. Generasi muda bisa saja terpancing oleh pikiran-pikiran yang seperti benar tapi menipu tentang makna kebenaran itu sendiri. Mudah-mudahan kita tidak, ya, kita adalah umat yang yakin terhadap kebenaran agama kita, yakin terhadap Al-Quranul Karim, yakin terhadap tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan kita pun melihat perbedaan dalam makna-makna yang sesuai dengan kaidah gitu, dan bagaimana relasi atau interaksinya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, ya, dari hal-hal yang buruk, ya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah pada kita sekalian dan kita sampai akhir hayat tetap menjadi muslim gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma, ya Allah, kami berkumpul dalam majelis tempatmu yang mulia ini, mohon ampun atas kesalahan dan kekhilafan kami, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami yang ada maupun tiada, masukkan keduanya ke dalam surga Jannatun Naim. Allahumma, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, dan jangan Engkau tunjuki kami jalan-jalan yang bengkok, yang kami nanti celaka dalam akhir hayat kami. Lindungilah kami dari hal-hal yang buruk, ya Allah. Allahumma, ya Allah, berilah kemudahan kepada kami dan jadikan kemudahan itu kami syukuri sebagai kenikmatan darimu, ya Allah. Jadikanlah kami semua abdan syakuro, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Allahumma, ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami, ilmu yang menjadi cahaya penerang hidup kami di dunia maupun di akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.